Pasca demo yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah, polisi lakukan patroli di sejumlah titik. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang, langkah ini dilakukan untuk membuat situasi aman. Kapolda juga bilang, siapapun yang bertindak anarkis akan ditindak tegas, terukur dan sesuai prosedur. Perlu kami sampaikan juga, apabila nanti ditemukan ada pihak-pihak melakukan tindakan anarkis, maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena tujuan yang utama kami adalah memastikan masyarakat terlindungi, serta wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap aman dan tertib. Kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Kami hadir di lapangan, kami ada di tengah-tengah masyarakat, dan kami siap memberikan perlindungan serta rasa aman. Merespon kondisi tanah air pasca demo, Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan parpol dan ketua lembaga berupaya meredam eskalasi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR hadir di istana. Prabowo menyampaikan, menghargai dan menghormati aspirasi masyarakat dan meminta polisi mengusut transparan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan. Prabowo juga memerintahkan TNI Polri untuk menjaga fasilitas umum serta menindak para pelanggar hukum yang menyusupi demo murni penyampaian aspirasi. Menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar kepada pihak kepolisian dan TNI. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang 16 pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan digelar di tengah aksi demonstrasi yang terjadi beberapa titik sebagai protes atas tunjangan anggota DPR dengan nilai fantastis. Usai bertemu Presiden, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menekankan pentingnya persatuan kesatuan bangsa. Haidar Nasir juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan demokrasi dengan rasa tanggung jawab. Bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Publik pun berharap negara hadir dengan kebijakan nyata demi kepentingan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pasca aksi demo di sejumlah daerah sebagai bentuk gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja anggota wakil rakyat yang dinilai tak berempati saat ekonomi rakyat sulit. Tak cukup hanya menonaktifkan kader bermasalah, ini bisa jadi momentum partai politik membenahi kadernya yang berkomitmen pada rakyat. Meski begitu, aspirasi yang damai pun tetap dikedepankan. Namun bagaimana seharusnya negara hadir dan memastikan kepentingan rakyat bisa terakomodir? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Anwar sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Mario, Pak Anwar. Dan juga nantinya akan bergabung Pagi, bersama Mas kita Agung. pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati yang masih berusaha kita hubungi. Oke, sepertinya sudah bergabung dengan kita, terhubung. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi para Bapak. Sebelumnya sudah ada Pak Anwar, Wakil Ketua MUI, dan juga Mas Agung, pengamat politik Trias Politika. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, bagaimana Anda melihat respons publik yang masih terjadi hingga saat ini dari MUI, tanggapannya seperti apa? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, yaitu unjuk rasa yang luar biasa ya, itu kalau dilihat dari perspektif teori aksi-reaksi, itu bukan aksi, tapi itu adalah reaksi. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap kekecewaan yang sudah menggumpal, yang sudah cukup banyak, yang berakumulasi ya. Misalkan dalam bidang hukum, sebagai contoh, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Tajam kepada lawan, tumpul pada kawan gitu kan. Kemudian dalam bidang ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bias kepada usaha-usaha besar dan kurang berpihak kepada usaha-usaha kecil dan mikro gitu kan. Dalam bidang pendidikan, biaya pendidikan yang sangat mahal gitu kan. Kemudian gaji pegawai-pegawai BUMN, pejabat BUMN yang besarnya luar biasa, sementara gaji guru dianggap sebagai beban oleh pemerintah ya kan. Kemudian banyak lagi hal-hal ya, kemudian yang sangat betul-betul membuat masyarakat kecewa itu adalah perilaku anggota DPR yang menari-nari dan berjoget-joget ya. Ya, mereka beriang-riang sementara banyak rakyat yang hidup susah. Banyak rakyat yang hidup tertekan karena diiming-imingi dengan pajak yang akan meningkat gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya, para pemimpin di negeri ini ya mengaca lah gitu ya. Kalian kali ini menjadi pemimpin kan adalah karena dipercaya oleh rakyat. Tetapi kalau udah jadi pemimpin, jadi anggota DPR ya jagalah amanah gitu kan. Apalagi polisi kita lihat ya. saya rasa di zaman kolonial Belanda nggak ada polisi yang kayak gini nih, sadisnya gitu. Saya minta betul lah kepada pihak kepolisian nih, kalau akan memukul para demonstran itu jangan dipukul di kepalanya. Karena kalau udah dipukul di kepala lalu oleh itu mari kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita di DPR, perbaiki diri, polisi perbaiki diri, pemerintah perbaiki diri, masyarakat juga harus memperbaiki diri gitu. Masyarakat jangan hanya bisa mengkritik, tapi juga kita juga punya kelemahan-kelemahan. Buktinya ketika unjuk rasa berubah menjadi anarkis kan, itu kan tanda ada masalah juga pada diri kita sebagai rakyat ya. Tapi saya terus terang saja ya melihat pemerintah, terutama dalam pernyataan sikapnya Presiden ya, beliau menghormatin hak-hak daripada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Saya rasa itu sudah bagus ya. Dan beliau juga sudah mengeluarkan instruksi supaya ya unjuk rasa diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kalau seandainya melebihi batas ya juga harus ada tindakan. Saya sudah tepat itu ya. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat bahwa respons publik masih sampai saat ini? Kabar hari ini juga masih akan demo, walaupun kemarin misalkan Presiden sudah memberikan pernyataan konferensi pers terkait dengan kebijakan tersebut. Dari Mbak Devi melihat apa sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar, penyebab-penyebabnya. Dari Mbak Devi melihat respons publik yang berkepanjangan ini, analisisnya seperti apa? Ya, tentu saya sepakat dengan beliau bahwa kenapa kemudian sekarang kita masuk pada fase krisis. Krisis itu sebenarnya terjadi ketika hanya bisa terjadi ketika kita salah meresponnya. Tanda-tanda bahwa masyarakat sudah tidak nyaman, masyarakat menuntut banyak hal itu bukan terjadi 1-2 hari belakangan ini. Sudah banyak
kegelisahan, ketidaknyamanan yang diekspresikan oleh masyarakat, yang namun sayangnya direspon dengan tidak serius, salah satunya oleh apa yang tadi disampaikan Pak Anwar terkait ekspresi komunikasi nonverbal dengan joget-joget dan sebagainya. Padahal riset panjang sejak hampir 50 tahun terakhir, orang itu lebih menangkap bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang kita lakukan dan kita ekspresikan. Nah, Gestur ya? kalau Gestur maksudnya. Betul. Karena 80% manusia itu hanya menangkap apa yang kemudian dilakukan oleh orang lain di depannya, bukan apa yang dia katakan, gitu ya. Jadi tanda-tanda bahwa masyarakat merasa sendirian dalam hal ini sudah cukup panjang begitu ya. Nah, jadi kalau kemudian sekarang ada ketakutan karena kemudian penjarahan dan sebagainya, kalau saya menggunakan analogi, coba kita bayangkan ada sepotong kayu kering, lalu sebuah percikan api menyentuhnya. Apa yang terjadi? Jelas kobaran api. Tapi sungguh naif jika kita hanya menyalahkan percikan api itu. Yang perlu kita tanyakan adalah, kok bisa ya ada tumpukan kayu kering itu ada di sana. Nah, ini adalah analogi yang coba saya gunakan untuk memahami fenomena penjarahan yang juga mewarnai aksi unjuk rasa beberapa hari belakangan ini. Sayangnya kita semua hanya terpaku pada percikan apinya. Orang lupa bahwa kenapa kemudian ada kayu kering tadi. Ini yang perlu sama-sama secara jernih kita analisa. Oke, Mbak Devi, tadi Pak Anwar sudah sedikit memberikan detail terkait dengan apa saja yang mungkin bisa memicu kemarahan publik. Apakah menurut Anda juga dari pengamatan sosial Anda bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, Mbak Devi, itu kebijakan yang kurang populis sebenarnya atau bagaimana? Ya, yang menarik adalah kenapa sih orang kecewa? Kecewa itu sederhana, ketika kenyataan dengan apa yang disampaikan itu jaraknya terlalu jauh. Kecewanya makin dalam ketika jaraknya sangat lebar. Kecewa itu biasa, sedih itu biasa. Tapi kenapa kemudian itu lukanya menganga kalau kemudian semakin jauh antara realitas dan apa yang kemudian dikatakan. Apa yang menurut Anda berbeda antara realitas dan apa yang disampaikan? Kebijakan seperti apa yang berbeda misalkan? Ya, sederhana. Makanya kenapa di China misalnya dari 2013 bahkan Xi Jinping misalnya dengan tegas dan serius mengatakan bahwa aparat publik itu dilarang sekali untuk kemudian mendemonstrasikan kehidupan yang tidak layak atau berlebihan kepada masyarakat. Kenapa? Karena Cina belajar bagaimana ketika Eropa itu masuk dalam fase kelam, ekonominya rusak, itu salah satunya dimulai ketika para pejabat publik ya itu bermewah-mewah yang kemudian berujung pada praktek tanda kutip merampok negara yang ujungnya masyarakat yang dikorbankan, yang awalnya dimulai dari ketidakmampuan mengelola syahwat diri dan bahkan mendemonstrasikannya. Nah, ini sesuatu yang bahkan negara besar saja sangat peduli. Sedangkan di kita hal-hal seperti ini dianggap menjadi bagian tanda kutip hiburan bagi masyarakat. Nah, ini sesuatu yang berbahaya ketika realita di lapangan antara misalnya belakangan ini kita juga mendengar bagaimana angka-angka yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan di masyarakat di lapangan. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Devi dan juga Pak Anwar tadi, bahwa kalau kita lihat ini kebijakannya kurang populis dan juga apa yang disampaikan berbeda dengan realita. Menurut Anda dari sisi politiknya seperti itu atau bagaimana? Iya, tadi sudah disinggung sekilas ya bahwa ini memang akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintah. Saya menyoroti paling awal kepada legislatif atau DPR ya, yang kita tahu responnya sangat buruk ya, arogan semacam itu, baik secara tutur kata, kemudian secara sikap ketika merespons setiap kritik yang diberikan kepada mereka. Puncaknya kemarin ada inisiatif dari ketua umum partai untuk menonaktifkan beberapa nama, walaupun buat saya tidak cukup ya. Mereka harus dipecat, mereka harus mendapat sanksi yang lebih tegas agar
ya publik melihat ada perubahan drastis dari partai atau dari DPR itu sendiri. Yang kedua, memang apa yang dilakukan oleh Presiden dengan pidatonya kemarin saya kira sebuah solusi walaupun sifatnya jangka pendek. Saya menyederhanakan, negeri kita sedang demam, Mas Mario, tapi dikasih sementara obatnya paracetamol. Nah, akar muasal penyakit demam ini kan bisa jadi batuk, flu, atau bahkan lebih jauh TBC dan seterusnya, butuh antibiotik, butuh obat yang lebih keras, butuh treatment yang lebih maksimal supaya apa? Akar permasalahannya bisa dicabut. Contoh misalkan di legislatif, ini gimana caranya mereformasi DPR RI. Contoh di kepolisian, bagaimana kepolisian bisa lebih baik menangani ya masa-masa demonstran. Karena apa? Karena demonstrasi itu kalau saya sederhanakan, ada masa yang benar-benar demonstrasi, ada oknum-oknum massa yang mencoba menyusupi demonstrasi. Nah, itu bisa jadi dari masa demonstran itu oknumnya, tapi juga ada oknum dari aparat itu sendiri. Saya nggak kebayang rumah Ibu Sri Mulyani bisa disasar begitu luar biasa kan. Selama ini Ibu Sri Mulyani sangat menjaga privasinya. Kok bisa orang dibiarkan, ya orang tahu banyak rumah Ibu Sri Mulyani? Itu nggak boleh, itu harus diusut tuntas kalau saya. Ya terus bagaimana kemudian di level eksekutif, ya pemerintah bisa lebih baik merespon setiap ya kebijakan yang dia buat, dievaluasi, jangan jalan langsung seperti itu, Mas, sebagai pengamat. Saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, Presiden kemarin seperti yang disampaikan, kita menonton kemarin Presiden menyampaikan konferensi persnya, ada beberapa imbauan yang disampaikan pula, termasuk misalkan pencabutan tunjangan, membatalkan itu, moratorium ke luar negeri juga. Dari MUI, apakah memang ini salah satu yang disampaikan kemarin ke Presiden pada saat pertemuan di Hambalang dan juga memang sudah memuaskan ataupun memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya ya apa yang dilakukan oleh Prabowo ini sudah on right track menurut saya ya. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi ya. Sistem ekonomi kita selama ini ya terlalu didominasi oleh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Nah, Prabowo merubah ini menjadi sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia, atau yang disebut oleh menantu Bung Hatta dengan sosialisme religius, atau yang disebut oleh pakar ekonomi yang sudah almarhum dari Gajah Mada, sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi ini sudah benar ini, yaitu sebuah sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat gitu. Nah, ini pasti akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka-mereka yang selama ini sudah menikmatin kue ekonomi yang sangat besar gitu ya. Nah, sekarang Prabowo ingin menggeser pada seluruh, terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah. Ini sudah benar menurut saya ya. Kemudian Prabowo juga mengazamkan untuk memberantas korupsi ya. Ya dia sudah mulai, cuma memang tidak mudah begitu kan. Karena apa? Karena tergantung juga kepada operator di lapangan gitu ya, di pihak kejaksaan dan pihak KPK. Jadi menurut saya memang Prabowo harus punya keberanian kalau dia memang konsisten dengan azam dan cita-citanya dan visinya ya, dia terpaksa mengganti orang-orang yang tidak mendukung konsep dia. Dan kalau seandainya beliau tidak berani mengganti, menurut saya ya ini bisa jadi bumerang bagi Prabowo menurut saya ya. Karena apa? Karena nanti Prabowo pasti akan terjebak dengan kata-kata. Dalam bahasa beliau sendiri ya akan terjebak dengan omon-omon ya. Dan kalau seandainya masyarakat sudah menilai Pak Prabowo omon-omon, maka trust pada Pak Prabowo akan jatuh, akan hilang, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Bahkan itu akan mengancam eksistensi kepemimpinan beliau. Dan menurut saya itu tidak kita mauin. Oleh karena itu Pak Prabowo kita harapkan supaya berani menjadi pemimpin yang mandiri, yang tidak dineko-nekoin oleh yang lain gitu, dan tidak takut dengan ancaman-ancaman siapa saja. Karena saya yakin dan percaya bila Pak Prabowo bersama rakyat, maka rakyat insya Allah akan melindungi, akan berjuang bersama beliau. Oke. Jika memang pada akhirnya memang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, kembali ke masyarakat, ekonomi pun bisa mensejahterakan masyarakat. Pak Anwar, bagaimana ini mengimbau kepada masyarakat khususnya yang mendemonstrasi untuk bisa melakukan penyampaian pendapat dengan terukur tanpa pada akhirnya ya terjadi lagi seperti demonstrasi yang berkepanjangan ini? Ya, karena apa disampaikan oleh Pak Prabowo dinilai oleh masyarakat dalam implementasi tidak sama. Contoh Danantara ya. Danantara itu kata mereka bagus, tapi Danantara itulah sebuah konsep yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Timbul pertanyaan pada diri masyarakat.
Oke. Lalu bagaimana halnya dengan masalah pemerataan? Gitu. Jadi yang dipikirkan jangan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga masalah pemerataan. Apalagi di saat pengangguran angkanya luar biasa. Ya. Di saat angka pencari kerja betul-betul mengerikan ya. Sebagai contoh misalkan gini, Pak Yusuf Kala perusahaannya memerlukan hanya 20 orang insinyur. Sementara yang melamar 23.000, coba bayangkan itu. Oke, Pak. Yang dia perlukan hanya 20, yang melamar 23.000. Ada apa ini kan gitu kan? Oke. Oleh karena itu negara harus hadir. Nah, kalau negara harus hadir, kebijakannya bukan hanya kepada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemerataan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya banyak hal-hal yang maksudnya baik, tapi ketika diimplementasikan ada kesenjangan antara maksud dengan realita. Gitu. Itu menjadi pertanyaan. Oke, saya ke Mbak Devi. Ini menarik bahwa sekali lagi disampaikan bahwa ada perbedaan antara realita dan juga apa yang disampaikan. Kalau dari Mbak Devi sendiri ini melihat ke depan, bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers kemarin, mencabut tunjangan, memberhentikan anggota DPR yang kemarin mendapat kritik dari publik, serta moratorium ke luar negeri. Menurut Anda, dari segi pengamatan sosial, sudah memuaskan publik untuk tidak lagi, untuk akhirnya menerima dan tidak lagi ini berkepanjangan di demonstrasinya itu bagaimana? Ya, sepertinya belakangan ini dari mulai kemarin sore ada 11 atau 12 tuntutan yang menurut saya adalah tuntutan yang betul-betul tidak menguntungkan pribadi-pribadi manapun. Tapi kalau memang ini kemudian dijalankan, tentu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai mimpi 2045 Indonesia Emas. Jadi menurut hemat saya, kita perlu serius dan jernih melihat bahwa masyarakat itu benar-benar memikirkan masa depan bangsa, bukan hanya para elit. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari penguatan bagi hal-hal yang mungkin sebagian besar elit juga saya optimis percaya bahwa ini satu hal yang memang sedang mereka perjuangkan. Hanya saja memang ada proses yang masyarakat melihat kenapa ya ada hal-hal yang sangat lama sekali, tapi di satu sisi ada hal-hal yang kelihatannya dengan mudah kemudian diproses. Nah, gambaran-gambaran seperti ini di hari ini dengan saluran informasi yang begitu mudah dicapai sangat sulit bagi siapapun untuk sekedar berretorika karena informasi yang cepat membuat masyarakat dengan mudah kemudian melakukan risetnya sendiri apakah harapan mereka itu sudah dipenuhi atau tidak. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah jangan kemudian kita harus ingat bahwa Martin Luther King misalnya pernah bilang kerusuhan yang kalau sekarang kan akhirnya fokusnya justru pada kerusuhannya itu adalah sebenarnya bahasa dari mereka yang tidak didengar. Jadi sekali lagi kita kemudian jangan memojokkan masyarakat, jangan kemudian hanya sekedar sekarang fokus pada siapa yang menjarah apa, ini ada yang tidak beres dan sebagainya. Ingat, jangan lupa pelajaran dunia misalnya tahun 65 di Amerika juga pernah terjadi bagaimana tokoh-tokoh yang disasar itu sangat spesifik. Seperti kemarin belakangan ini yang disasar spesifik sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang masyarakat dengan sangat serius menyasar simbol-simbol yang dianggap mewakili ketidakadilan. Jadi tolong jangan kemudian kita lagi-lagi menutup membutakan telinga dan menulikan mata kita dengan kemudian hanya fokus pada penjarahannya. Ingat, ada pesan yang sangat serius yang disampaikan oleh masyarakat yang tolong juga serius direspon. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, ada respons dari masyarakat untuk ini menyampaikan apa yang menjadi ketidakpuasan mereka. Menurut Anda DPR salah satunya dan bagaimana kemarin Presiden memanggil partai politik tersebut, ketua umumnya, apa yang harus dilakukan sebenarnya selain apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin? Ya, hari ini semua massa turun ke jalan untuk demonstrasi, Mas. Salah satunya pusatnya itu di DPR. Sambut mereka. Anggota-anggota Dewan harus standby di sana, mendengar aspirasi masyarakat. Ajak mereka masuk, diskusi, dialog, jalankan fungsi-fungsi pengawasan, legislasi, budgeting, representasi. Jangan
jangan lagi ada jarak masyarakat, jangan terputus aspirasi mereka dengan orang-orang yang mewakilinya. Jadi saya kira hari ini mata kita melotot melihat DPR RI. Dan yang paling penting sebenarnya, ini bukan hanya dilakukan oleh teman-teman DPR pada saat masa-masa genting, tapi setiap harinya mereka serba hadir dimanapun masyarakat membutuhkan. Di dapil mereka ada, di Jakarta ketika memang harus bersidang mereka datang, absen, ya. Tunjukkan keteladanan itu. Ya jangan sampai kemudian ketika masyarakat terhimpit secara ekonomi, secara sosial dan yang lain, mereka kemudian membuat kebijakan yang tidak populis, meresmikan, merevisi undang-undang tanpa keterlibatan publik. Jadi ini bisa menjadi turning point, DPR bisa lebih baik. Dan yang paling utama sebenarnya, ini harus didukung juga oleh, tadi saya akan memberikan concern lebih kepada aparat-aparat keamanan, karena seringkali treatment yang dilakukan terlalu berlebihan. Tadi Pak Anwar bilang, dipukul kepalanya, atau penggunaan gas air mata berlebihan. Jangan begitu. Ya, jangan sampai yang muncul akhirnya gesekan antar warga, antar rakyat. Ya, jadi maksud saya kedepankan persuasi, humanisme, supaya apa? Masyarakat juga simpati dengan aparat, gitu. Karena kalau misalkan DPR-nya nggak jalan, aparatnya koersif, kemudian sangat keras, ini bisa bahaya, gitu. Efeknya semuanya akan meminta eksekutif, semuanya akan bertumpu di sini. Ini bahaya, ya. Kalau misalkan saluran di legislatif dan aparat bermasalah, eksekutif akan mendapat beban yang sangat besar, dan ini produktif efeknya seperti itu. Dan Mas Agung, pertanyaannya, apakah memang ini adalah tanda bagi partai politik untuk melakukan reformasi internalnya? Sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan sudah masih bersama saya narasumber saya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Saya tadi pertanyaan terakhir ke Mas Agung, tapi saya mau dengar dulu dari Pak Anwar. Pak Anwar, kemarin Anda menyampaikan bahwa Anda mengingatkan aparat keamanan khususnya kepolisian untuk mengedepankan pendekatan humanis dan tidak bertindak berlebihan dalam menangani aksi massa. Inikah yang Anda sampaikan atau MUI sampaikan juga ke Presiden Prabowo, dan bagaimana caranya agar tetap kondusif penanganan massanya? Ya, saya belum pernah ketemu Pak Prabowo selama beliau jadi presiden, karena kemarin saya juga tidak hadir dalam di Hambalang, pertemuan dengan ormas-ormas Islam, ya. Mungkin hari ini saya diminta oleh Ketua Umum untuk menggantikan beliau untuk juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apa yang ingin disampaikan? Kenapa, Pak? Apa yang akan disampaikan terutama terkait dengan penanganan massa ini? Ya, kalau bagi saya, jika pemerintah menutup telinganya, dan jika pemerintah hanya sekadar mendengar lalu tidak mengimplementasikan, maka peristiwa-peristiwa semacam ini akan berulang. Oleh karena itu bagi saya, ya bukalah forum dialog, ya, lalu catat poin-poin penting yang diharapkan oleh masyarakat, kemudian laksanakan, gitu. Dalam bahasa lain, ya, pemerintah harus berbuat do the best, gitulah kira-kira. DPR harus berbuat do the best, kemudian polisi harus berbuat do the best, kemudian pemerintah juga berbuat do the best, tetapi masyarakat juga harus berbuat do the best, gitu. So kalau seandainya kita tidak berbuat do the best, maka yang akan ada adalah kemungkaran-kemungkaran. Dan kalau seandainya kemungkaran semakin merajalela, ya maka tunggulah kehancuran yang. Oleh karena itu saya melihat, ya, saya ini maaf nih, ya, saya tidak memilih Pak Prabowo loh dalam pemilu 2024. Tapi tahun 2014 saya memilih beliau, tahun 2019 saya memilih beliau, tapi 2024 saya tidak pilih. Tapi meskipun saya tidak memilih beliau, setelah saya mendengar pidato-pidatonya, saya salut itu dan saya mendukung, karena menurut saya apa yang beliau sampaikan itu adalah on the track. Jadi tidak ada alasan bagi saya kalau dia berbuat benar itu tidak mendukung, tidak ada alasannya. Karena saya bukan dalam posisi oposan, ya. Saya ini memang berpolitik, tapi politik saya politik nilai. Jika seandainya benar harus didukung, tapi kalau tidak benar ya harus diingatkan, gitu. Oleh karena itu bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Nasir, ya, yang perlu dijaga oleh pemerintah sekarang adalah persatuan dan kesatuan. Jangan sampai persatuan dan kesatuan terkoyak, gitu. Nah, di kampung saya, Pak, ya, kalau seandainya persatuan dan kesatuan sudah kita jaga dan pelihara, ya, itu kan ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak hanya pemerintah yang memikul beban ini, tapi juga rakyat ikut serta.
Kemudian ada lagi pepatahnya, ya, ini agak aneh, dalam ilmu fisika tidak masuk nih, tapi karena ilmu sosial ya, duduk sendiri bersempit-sempit, coba yang tuh, duduk sendiri bersempit-sempit, Ya. duduk bersama berlapang-lapang, coba yang tuh. Ya, ya. Ini Bagaimana logika ilmu gitu ya? kehidupan lah Pak Anwar ya, ilmu kehidupan. Hah? Ilmu kehidupan. Bertentangan dengan ilmu fisika ya, tapi begitulah rumus hidup gitu. Kalau pekerjaan kita urus sendiri, pusing kepala kita. Tapi kalau seandainya kita bagi-bagi pekerjaan ini, kita kerjakan secara bersama-sama, maka insya Allah ya, the glorious era of Indonesia itu akan datang. Saya yakin dan percaya, karena negara kita sangat kaya. Demikian, terima kasih. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat bahwa perintah Presiden kepada Panglima dan juga Panglima TNI dan juga Kapolri menindak secara tegas dan terukur? Kalau menurut Anda, harus seperti apa tegas dan terukur ini agar tetap kondusif antara aparat yang mengamankan dan juga demonstran tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa ada demonstrasi atau yang berkepanjangan seperti ini? Ya, pendekatan keras semata jelas hanya seperti menyiram bensin ke api. Kita perlu strategi membabat habis kayu keringnya. Ini yang sekali lagi saya ingin ingatkan, dan menariknya adalah hari ini aparat seperti kepolisian itu kan ibaratnya gini, masyarakat sebagai pengguna layanan ingin komplain kepada produsen produknya, misalnya kita pakai handphone, datanglah ke toko tersebut, ketemu dengan penjaga. Nah, penjaga ini sesuai amanah tugasnya ya, memang dia berjaga di depan. Sedangkan masyarakat karena sudah kesel handphonenya mati, ingin bertemu, ingin curhat. Ini kenapa handphone saya nggak nyala-nyala segala macam. Nah, amarah ini kan harusnya disampaikan langsung. Nah, akhirnya yang terjadi hari ini adalah sang penjaga tadi dikeroyok, dilempari batu, disalahkan karena tugasnya menjaga. Pelajarannya adalah kita semua jangan mudah terperdaya. Sasaran kemarahan kita seringkali bukan pada sumber masalahnya, harusnya bukan pada penjaganya, melainkan karena hanya ada penjaga yang di sana yang kelihatan gitu ya. Simbol ini yang kemudian paling dekat dan paling terlihat. Oleh karenanya adalah sang penjual tadi gitu ya, sang penjual handphone tadi seyogyanya dia yang tampil ke depan, dia yang duduk bersama dan tidak lagi menyuruh dan bersembunyi di balik penjaga untuk mengatasi ketidaknyamanan masyarakat tadi. Oke, Mbak Devi, berarti Anda mau bilang bahwa sebenarnya tegas dan terukur ini mungkin bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan untuk menekan chaos misalkan? Kalau terus-menerus tadi analogi saya, orang handphonenya rusak tetap nggak ketemu dan tidak tetap hidup ini handphone, siapapun yang menjadi penjaga gerbang tadi akan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi mampu menahan pintu gerbang tersebut. Oke, intinya dialog harus tetap dilakukan ya. Apa yang menjadi keinginan masyarakat? Pada akhirnya solusinya handphone saya bisa hidup atau tidak. Dan bagaimana kemudian kalaupun mati handphonenya tidak bisa hidup dalam waktu dekat, ada orang yang ahli yang menjelaskan. Tidak mungkin sang penjaga yang kemudian harus menjelaskan hal tersebut. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat evaluasi seperti ini? Bahwa tadi yang seperti saya sampaikan, apakah ini menjadi sinyal ataupun tolak ukur dari partai politik reformasi internal sehingga apa yang menjadi kebijakan ini disampaikan ke masyarakat bisa berdialog, bisa menerima seperti yang mungkin selama ini tidak dilakukan. Mungkin ada hal baru yang bisa dilakukan nanti. Iya, ini tanda baik ya Mas untuk melakukan semacam rekrutmen kemudian kaderisasi kader-kader partai untuk lebih baik semacam itu. Dan bagi masyarakat saya melihat mereka harus memilih ya anggota dewan calon legislatif sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi pilihlah wakil rakyat yang memang punya visi, punya rekam jejak, bukan hanya sebatas ya punya isi tas ya, sehingga memang efeknya sekarang kita terima. Sehingga ke depan ya partai-partai juga harus terlibat memastikan orang-orang yang mendaftar di partainya memang benar-benar punya kualitas, bukan sebatas isi tas tadi. Sehingga ini bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat dan outputnya itu kita punya wakil-wakil rakyat yang lebih berpihak, lebih empatik, lebih persuasif. Sehingga ketika kita ada tuntutan, ada aspirasi, itu punya kanalisasi yang jelas. Nah masalahnya hari ini kanal itu tertutup. Walaupun kemarin sudah di-endorse oleh Presiden lewat pidatonya, mulai besok atau mulai saat ini silahkan
ya diundang wakil-wakil massa, apakah itu mahasiswa, buruh, ormas dan seterusnya, untuk bisa berdialog, untuk bisa berdiskusi dengan anggota dewan kita. Nah, saya ingin melihat implementasinya hari ini. Apakah itu terwujud? Apakah ada anggota dewan yang standby mendengar aspirasi masyarakat? Apakah ada yang diajak dialog? Apakah ada yang turun ke jalanan bersama massa untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka? Ini kan akhirnya soal mental, soal skill set mereka, mindset mereka, berani nggak bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka buat ketika masa akhirnya terus tumpah ruah ke jalan. Berani nggak mereka menghadapi itu? Berani nggak mereka bercengkrama dengan masyarakat yang mereka wakili untuk mendengar langsung aspirasi itu? Nah, kalau ini sudah terjadi, nanti kemudian ada anarkisme. Saya nggak ada masalah ya ketika jam 6 sore itu masih juga demo, ada diskresi 1 jam, masih juga ditertibkan, juga masih melawan, maka mau nggak mau aparat harus turun. Tapi dengan pendekatan-pendekatan persuasif, supaya meminimalkan korban. Oke. Tidak sampai ada yang luka, ada yang meregang nyawa, karena berapa hari kemarin Mas Agung. sudah ada beberapa nama yang wafat, seperti itu Mas Mario. Oke, berarti menurut Anda nonaktif saja tidak cukup untuk bisa mereformasi ini. Harus dari internal sendiri ya, partai politik ya? Persis. Ya. Dan harus lebih progresif, Mas. Oke. Apalagi kita tahu hari ini banyak tuntutan dari teman-teman ya Gen Z milenial diaspora kita itu sangat luar biasa masif ya. Karena ada sosiodemografi yang berubah. Kalau mindset anggota dewan masih melihat Indonesia masih didominasi generasi yang ya biasa menerima dan seterusnya, saya kira hari ini sudah berubah. Generasinya sangat kritis, sangat teredukasi, terpapar informasi teknologi yang ekstrim. Jadi kalau mereka nggak kreatif, kalau mereka nggak sensitif, kalau mereka nggak solutif, hati-hati ini. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Anwar. Pak Anwar, bagaimana Anda melihat evaluasi kemarin, Pak? Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan, aspirasi ini yang disampaikan itu mungkin saja masih belum didengar oleh terutama baik itu pemerintah eksekutif ataupun dari legislatif. Apa yang harus dilakukan ke depan? Terutama tadi Anda sudah banyak soal eksekutif, legislatif ke depan, partai politik dari MUI sendiri. Bagaimana bisa tidak tone deaf lah, mau mendengar masyarakat? Iya. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden sudah baik ya. Anggota DPR yang menyakiti rakyat harus diberhentikan. Polisi yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Menteri-menteri yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali-wali kota yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Karena konsep kita do the best ya. Jadi kita akan singkirkan orang yang tidak bisa berbuat do the best. Gitu. Dan kita hanya akan ambil dan pilih orang-orang yang bisa komit dengan do the best. Dan itulah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Itulah sebabnya saya, meskipun saya tidak memilih Prabowo tahun 2024, tapi karena semangat dia, visi dia sangat bagus, itulah pula sebabnya saya mendukung. Tapi saya akan mendukung Prabowo dengan kritisisme. Jika dia benar, saya ikut, saya dukung. Tapi jika dia tidak benar, saya ingatkan. Dan saya sudah berkali-kali juga mengingatkan. Ada hal-hal dari yang disampaikan Prabowo yang saya tidak sejalan, sudah saya sampaikan. Tapi masalah dia dengar atau tidak, itu urusan beliau ya. Tapi bagi saya, dan persen saya, jika dia benar kita ikutin, dan jika dia salah kita ingat. Itu aja. Tetap sikap kritis ini masih perlu dilakukan. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat ke depan, terutama dari pihak-pihak legislatif seperti Anda sudah sampaikan, perlu mendengar partai harus bisa memilih kader-kader yang lebih cakap untuk bisa berkomunikasi masyarakat pun juga menerima aspirasi masyarakat. Menurut Anda seperti itu? Ya, komunikasi yang didengarkan adalah komunikasi yang berbasis kebenaran, bukan kebohongan. Jadi Anda bilang Anda baik tapi di belakang Anda tanda kutip mencuri, komunikasi Anda tidak akan berarti apa-apa. Jadi komunikasi di ujung yang harus dimulai dari aksi nyata. Jadi ini yang mungkin dugaan saya kenapa hari ini misalnya anggota dewan belum menemui, karena mungkin mereka khawatir apa yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan apa yang dapat dilakukan. Nah, memang solusi jangka panjangnya jelas urusan kesenjangan tadi itu akar masalahnya. Oleh karenanya pemerataan ekonomi, pemberantasan korupsi dan akses layanan publik yang merata menjadi vaksin terbaik untuk mencegah ledakan sosial. Yang kedua, untuk jangka menengah jelas perbaiki dan perkuat komunikasi publik. Para pemimpin wajib berempati, hindari komunikasi sensasional yang hanya memicu kepanikan moral. Dengarkan keluhan masyarakat sebelum kemudian berubah menjadi teriakan di jalanan. Dan ketiga, aksi jangka pendeknya adalah tangani krisis dengan cerdas
dan cekatan. Saat kerusuhan terjadi, prioritasnya jelas keamanan dan keselamatan, lalu kemudian bereaksi terhadap akar unjuk rasa. Oke, Mbak Livi. Saya terakhir ke Mas Agung, singkat saja Mas, bagaimana Anda melihat apa yang harus dilakukan ke depan? Seperti yang tadi disampaikan, dialog, tetapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat perlu dilakukan secara realnya juga dilakukan. Iya, legislatif ya Mas, saya berharap sekali mulai hari ini bekerja. Kalau bisa dulu lebih dari 24 jam, 24 jam tuh. Kalau memang nggak bisa menyambut masyarakat, aktifkan itu kolom-kolom sosmed Anda. Aktif Anda di IG Live, TikTok Live. Datangi media-media seperti Kompas ini untuk ngomong, untuk ngobrol. Jangan absen ketika masyarakat butuh. Ya, diundang datang. Jadi tampil lebih berinisiatif, lebih proaktif supaya masyarakat mendengar suara Anda ketika situasi seperti sekarang. Jangan hilang dari peredaran publik seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan dan kita harapkan memang ini menjadi sebuah evaluasi yang lebih konkret ke depan, baik itu untuk eksekutif maupun juga untuk legislatif demi bangsa kita sendiri. Terima kasih Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih.